Moving on, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's upcoming hearing in his graft trial has been postponed. אתה ראש הממשלה הכושל שהיה בתולדות ישראל. Ketika langit Tel Aviv masih dipenuhi suara sirene dan konflik belum usai, sebuah kabar mengejutkan datang dari pusat pemerintahan Israel. Bukan serangan militer, bukan ledakan, tapi sesuatu yang lebih personal, yang menyentuh langsung jantung kekuasaan Tel Aviv. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan mengalami keracunan makanan pada malam Minggu, tanggal 20 Juli. Insiden ini terjadi di kediamannya di Tel Aviv. Kondisinya disebut cukup serius hingga memaksanya absen dari aktivitas kenegaraan. Menurut pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri, Netanyahu diperiksa langsung oleh Profesor Alon Hershko, kepala pengobatan penyakit dalam di Hadassah Ein Kerem. Diagnosisnya, radang usus akibat konsumsi makanan yang sudah tak layak. Dokter menyarankan istirahat penuh selama 3 hari. Dan untuk sementara waktu, Netanyahu akan menjalankan tugasnya dari rumah. Absennya Netanyahu juga berdampak pada agenda penting lainnya. Ia dipastikan tidak menghadiri sidang pengadilan yang sedianya digelar di Pengadilan Distrik Tel Aviv. Sidang tersebut terkait dengan proses hukum yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Kesehatan Netanyahu memang telah menjadi sorotan dalam 2 tahun terakhir. Sejak tahun 2023, tepat setelah perintah operasi militer besar-besaran ke Palestina, kondisinya semakin menurun. Pada pertengahan tahun itu, ia bahkan harus menjalani pemasangan alat pacu jantung setelah alat pemantau medis mendeteksi gangguan ritme jantung yang serius. Dalam sebuah pernyataan saat itu, Netanyahu mengungkapkan, "Seminggu yang lalu saya dipasangi alat pemantau. Alat itu berbunyi, dan malam ini saya harus menerima alat pacu jantung. Saya harus melakukannya malam ini." Pernyataan itu menggambarkan situasi yang genting. Seorang pemimpin yang tak hanya diguncang oleh perang di luar, tapi juga oleh perang di dalam tubuhnya sendiri. Belum selesai di situ. Pada bulan Desember tahun 2024, Netanyahu kembali masuk ruang operasi. Kali ini untuk pengangkatan prostat akibat dugaan infeksi saluran kemih. Saat menjalani perawatan medis, tugasnya sempat diambil alih oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin. Dan kini, saat suara perang belum sepenuhnya mereda, pemimpin Israel itu kembali harus rehat dari panggung politik. Di tengah guncangan konflik, badai diplomatik, dan gelombang perlawanan yang tak kunjung surut, pemimpin tertinggi Israel kini terbaring lemah di kediamannya. Mungkin ini adalah pengingat bahwa kekuatan militer, ambisi kekuasaan, dan strategi perang tidak mampu menghindarkan manusia dari rapuhnya tubuh dan waktu. Karena pada akhirnya, bahkan pemimpin pun hanya manusia. Kabar mengejutkan tentang kondisi kesehatan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung memicu beragam reaksi dari warga Israel di media sosial. Di tengah situasi nasional yang penuh tekanan dan konflik berkepanjangan, rakyat pun menyuarakan isi hati mereka. Ada yang prihatin, kecewa, bahkan marah. Berikut komentar warga Israel yang viral di jagat maya. Mungkin ini terdengar kasar, tapi mungkin sudah waktunya Perdana Menteri mengundurkan diri. Kesehatannya terus menurun, dan negara ini butuh pemimpin yang stabil dan kuat. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dengan segala hormat, rakyat yang paling menderita bukan hanya Netanyahu. Anak-anak di sekitar Gaza hidup dalam ketakutan, dan para pemimpin kita tetap bergeming. Siapa yang akan peduli pada kita? Berdoalah untuk Netanyahu, tapi juga berdoalah untuk ribuan keluarga Palestina dan Israel yang menderita karena perang ini. Sudah waktunya untuk menghentikannya. Saya tidak merasa simpati sedikit pun. Dia yang menyeret kita ke dalam kekacauan ini. Sekarang dia beristirahat di rumah, sementara para tentara kita bertarung di garis depan. Haruskah kita terus berada dalam perang tanpa akhir ini? Semua ini terjadi karena para politisi kehilangan sentuhan dengan rakyat. Kami lelah. Sangat lelah. Jika ada satu hal yang mempersatukan kita saat ini, itu adalah perasaan bahwa kita butuh perubahan besar. Mungkin penyakit Netanyahu adalah tanda bahwa kita harus mengevaluasi kembali arah bangsa ini. Kita selalu menghindari kenyataan,
Alih-alih hanya bicara soal kesehatannya, mari kita bicara soal kesehatan publik, para tentara kita, dan pendidikan anak-anak kita. Netanyahu mungkin sakit, tapi rakyat jauh lebih sakit. Dia mungkin akan pulih. Tapi siapa yang akan menyembuhkan negara ini dari kekacauan yang dia tinggalkan? Sejujurnya, saya khawatir. Bukan karena kesehatannya secara pribadi, tapi karena apa yang akan terjadi jika dia tetap memegang kekuasaan dalam kondisi yang sangat lemah. Kadang saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar pemimpin yang kita butuhkan di momen paling genting dalam sejarah bangsa kita? Mungkin ini saatnya kita mencari arah baru.